Salam sejahtera yang terhormat Bapak Abdul Sair SPD MPD dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang probability sampling. Saya atas nama Suraya Friska Alaida Kamil sebagai pemateri pertama dan Marsha Sabrina sebagai pemateri kedua, Alvari sebagai pemateri ketiga, dan Firdania Anugrah sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi probability sampling, yaitu pengertian probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang memberi setiap anggota populasi peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih melalui proses acak. Teknik ini meminimalkan bias atau sampel dan menghasilkan sampel yang representatif sebagai temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan lebih akurat ke seluruh populasi, yaitu kedua ciri-ciri probability sampling. 1. Setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih. Kedua, menggunakan prosedur acak atau random. Ketiga, mengurangi bias atau sampel dalam pemilihan sampel. Keempat, hasil penelitian lebih valid dan dapat digeneralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis probability sampling, yaitu yang pertama simple random sampling, yaitu semua anggota populasi memiliki peluang sama melalui undian, tabel angka acak atau komputer. Yang kedua stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi berapa strata kelompok lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata. Yang ketiga cluster sampling, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok klaster, kemudian beberapa klaster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang keempat, systematic sampling, yaitu sampel diambil menggunakan interval tertentu, misalnya setiap elemen ke-10 dari daftar populasi. Selanjutnya, cara melakukan probabilitas sampling, yaitu yang pertama, menentukan populasi, yaitu langkah pertama dalam menetapkan setiap atau apa yang akan diteliti populasi harus jelas batasannya, misalnya berdasarkan lokasi, usia, pekerjaan, atau karakteristik lain. Yang kedua, membuat kerangka sampel atau sampling frame, yaitu menyusun daftar lengkap seluruh anggota populasi yang memiliki peluang untuk dipilih. Kerangka sampel ini sangat penting karena menjadi dasar pemilihan sampel secara acak. Kemudian yang ketiga, memilih jenis probability sampling, menentukan teknik yang paling sesuai seperti yang pertama simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat systematic sampling. Poin keempat, memberikan nomor pada anggota populasi. Setiap anggota populasi diberi nomor identitas agar dapat dipilih secara acak tanpa bias. Poin selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan berdasarkan ukuran populasi, tingkat kepercayaan, dan margin of error. Poin keenam, memilih sampel secara acak, melakukan proses pengacakan menggunakan random number generator, tabel angka acak, undian nomor, software statistik. Tujuannya adalah memastikan setiap anggota memiliki peluang yang sama atau peluang yang diketahui. Poin ketujuh, mengecek representativitas sampel, memastikan sampel yang dipilih benar-benar mewakili populasi dan tidak ada anggota yang salah masuk atau duplikasi. Poin keenam, menggunakan sampel dalam penelitian. Setelah sampel diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau teknik lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan instrumen yang digunakan probabilitas sampling. Yang pertama itu kerangka sampel atau sampling frame, di mana daftar lengkap seluruh anggota populasi yang memiliki peluang untuk dipilih. Contohnya itu daftar siswa, daftar penduduk, atau daftar pelanggan. Yang kedua itu adalah sistem penomoran, yaitu coding, di mana memberikan nomor unik pada setiap anggota populasi agar dapat dipilih secara acak. Yang ketiga itu random number generator, di mana alat pembantu angka acak untuk memilih sampel secara objektif.
Contohnya itu Excel Run, aplikasi random mixer atau software statistik. Nah, yang keempat itu adalah tabel angka, di mana tabel berisi angka acak yang digunakan untuk memilih manual tanpa komputer. Yang kelima itu ada kartu undian atau kertas nomor, di mana digunakan dalam sampel random sampling dengan mengundi nomor angka populasi. Yang keenam itu ada interval sampling tool, di mana instrumen pada sistem sampling untuk menentukan interval K dalam memilih sampel, misalnya memilih setiap orang ke-5 atau rumah ke-10. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan materi dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.